Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang politik dan hukum. Ya, pembahasan ini menjadi pembahasan terakhir dengan melihat posisi bahwa hukum ini sebenarnya dalam proses pembuatan hukum ini punya posisi sebagai produk politik. Nah, dalam artian hukum ini merupakan output, merupakan luaran, merupakan apa yang dihasilkan alias produk. Produk apa? Produk dari proses politik yang ada. Kita tahu bahwa seidealnya hukum ini dipisahkan dalam proses politik. Nah, itu betul. Supaya apa? Supaya hukum ini merdeka, supaya hukum ini independen, supaya hukum ini tidak bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor muatan politik. Ya, itu idealnya seperti itu. Tapi yang perlu dipahami bahwa idealitas seperti itu ini dilakukan dalam proses penegakan hukum. Tapi dalam proses penegakan hukum, idealnya hukum dipisahkan dengan politik. Atau ketika hukum diimplementasikan, idealnya hukum dan politik ini punya ruang terpisah. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pembuatan hukum ini pasti ada campur tangan politik. Ya. Hal ini ada dalam konteks pembuatan hukum alias lawmaking. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah proses penegakan hukum. Ketika hukum ditegakkan, ketika hukum diimplementasikan, maka sebaiknya hukum dipisahkan dengan politik supaya hukum tidak diintervensi. Namun dalam proses pembuatannya, ini perlu digarisbawahi ya, jangan sampai salah paham. Ketika dalam proses pembuatannya, hukum harus terpisah dari berbagai anasir politik. Ketika dibuat, hukum banyak sekali dipengaruhi oleh unsur politik, sehingga bisa dikatakan bahwa hukum ini adalah menjadi produk politik. Oke, semoga Anda semua paham. Nah, ini yang akan kita bahas di materi ini, politik hukum. Membahas politik hukum, ini yang akan kita bahas. Secara pengertian, arti bahasa, recht politik atau beleid, maksudnya kebijakan. Dan ini kebijakan mengenai hukum. Menurut KBBI, kebijakan diartikan sebagai dasar rencana dalam pelaksanaan sesuatu. Nah, kalau politik hukum, recht politik terkait dengan kebijakan, ini kata ini lazim ada pada pemerintahan. Nah, lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan adalah eksekutif. Ini secara sempit. Tapi secara luas tidak hanya eksekutif saja, melainkan juga legislatif dan yudisial. Masing-masing lembaga ini akan menjalankan politik hukum, menjalankan kebijakannya masing-masing. Nah, ini istilah lainnya, istilah lain dari politik hukum itu apa? Basicnya politik of law atau legal politics. Ada yang mengungkapkan ini kebijakan itu policy. Ya, ini ya, kalau policy ini sudah menjadi fokus kewenangan dari eksekutif atau pemerintah. Legal politics, ya ini sudah menjadi lebih luas. Atau politik of legal system politik hukum, politik of jurisprudence. Ini kalau di Inggris common law pakai politik of jurisprudence, politik perusahaan hakim, atau bahasa Belandanya recht politik. Ada yang memakai istilah beleid atau kebijakan. Menurut Tengku Muhammad Radi, Tengku ini gelar ulama biasanya.
menurut Tengku Muhammad Radi, bahwa pernyataan yang namanya politik hukum ini adalah kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya. Jadi kehendak penguasa negara. Nah, penguasa negara siapa? Ya, kekuasaan negara ada 3, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Nah, mereka punya kehendak mengenai hukum yang diberlakukan dalam otoritas mereka. Legislatif kewenangannya di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Kalau pemerintahan, eksekutif di peraturan pemerintah. Nah, dan di bawahnya ada PP, Perpres, Permen, itu kekuasaan legislatif. Kalau yudisial di kebijakan di putusan-putusan hakimnya, jurisprudensinya, ya didukung oleh surat edaran dari Mahkamah Agung untuk menjalankan pemerintahan ya administrasi kehakimannya. Kemudian Prof. Sudarto mengungkapkan bahwa kebijakan negara yang namanya politik hukum itu kebijakan negara oleh badan-badan negara yang berwenang. Badan yang berwenang siapa? DPR, Presiden, MPR. Peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Berarti mengarah ke sisi ontologi sisi aksiologinya. Tujuan dari hukum ini sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai warga negara. Cita-cita ini dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang. Ini menurut Prof. Sudarto. Menurut Prof. Cip Hasito Raharjo, ini guru saya waktu kuliah di Undip, beliau menyatakan politik hukum ini aktivitas memilih dan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan sosial. Jadi ini seperti halnya politik hukum seperti halnya pembalap melakukan manuver balapan di lintasan. Karena dalam bermanuver, para pembalap punya aktivitas untuk memilih melakukan overtaking atau ke pit stop atau ganti ban atau ngapain. Nah, ini aktivitas memilih, aktivitas bermanuver. Nah, aktivitas bermanuver ini ada dalam wilayah yang diperbolehkan untuk mencapai tujuan sosial yang ditentukan oleh masyarakat. Kemudian Prof. Mahfud MD, ini profesor semua ya, dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional dan oleh pemerintah. Ini arah kebijakan hukum. Mengarah ke situ. Politik hukum lebih fokus ke arah tujuan dari dibentuknya hukum, baik oleh legislatif, eksekutif, yudisial. Menurut Patmo Wahyono, politik hukum itu merupakan dasar menentukan arah, bentuk maupun isi yang akan dibentuk. Dasar arah. Arah tujuan ini meliputi 3 hal: unifikasi atau penyatuan hukum dari seluruh wilayah Nusantara, tunduk patuh pada hukum yang sama, hukum yang seragam. Ini konsekuensi dari bentuk negara kita, yakni negara kesatuan. Negara kesatuan ini tunduk patuh pada hukum yang sama, yakni hukum nasional. Seperti berlakunya undang-undang maupun undang-undang dasar, undang-undang dasar, undang-undang, PP, Perpres ini berlakunya secara nasional. Atau dengan kata lain, seluruh bagian dari NKRI, baik dari Sabang sampai Merauke, masing-masing provinsi semuanya tunduk patuh pada hukumnya satu, pada undang dasar, undang-undang, PP, Perpres, dan seterusnya. Ya, kemudian juga mengakomodir adanya pluralisme. Pluralisme itu keberagaman. Kalau unifikasi keseragaman, kalau pluralisme keberagaman. Beda ya, seragam dengan beragam. Kalau beragam seperti adanya kebinekaan kita atau perbedaan antara kita itu termasuk pluralisme. Nah, dalam hukum kita ada 3 tujuan menurut Pak Wahyono, yaitu tadi keseragaman sama keberagaman, beragam, berbeda. Ini untuk mengakomodasi adanya kebinekaan, termasuk kebinekaan hukum. Di negara kita, kebinekaan hukum ini ditempuh dengan cara menentukan adanya otonomi daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Sekarang otonominya sudah sampai ke level desa.
Nah, ini arah isi hukum terkait dengan pluralisme hukum. Nah, meskipun kita tunduk pada hukum yang satu, hukum yang seragam, yakni Undang-Undang Dasar, Undang-Undang PP, Perpres, Permen, dan seterusnya, tapi di level lokal kita punya pluralisme hukum. Ini hukum-hukum lokal. Nah, satunya lagi terkait dengan upaya kodifikasi. Sebelumnya dari Pak Mulyono hanya kodifikasi saja, saya menambahi modifikasi. Meskipun nanti ada tambah satu lagi yang mirip kodifikasi, yakni kalau dalam kekinian adanya regulasi yang sifatnya omnibus law, hukum yang menjadi satu kesatuan. Omni itu banyak ya, banyak tapi jadi satu base, omnibus law. Seperti yang kemarin, omnibus law yang diundangkan kemarin terkait dengan ketenaga kerjaan. Nah, ini varian bentuk hukum yang berusaha menjadi kebijakan, menjadi arah kebijakan di negara kita. Kodifikasi itu menyatukan sebenarnya regulasi dijadikan satu menjadi satu kesatuan, satu kesatuan regulasi yang besar. Nah, biasanya kita wujud nyatanya adalah kitab undang-undang. Di negara kita sudah ada kitab undang-undang. Kitab undang-undangnya apa? Ada KUHP, ada KUH Perdata, ada KUH Dagang, ada KUHAP, kitab undang-undang hukum acara pidana, ada KUHA Perdata, kitab undang-undang hukum acara perdata. Nah, ini terkait dengan kodifikasi. Satunya lagi yang umum dilakukan adalah modifikasi, yakni pengaturan regulasi pada suatu masalah yang sifatnya parsial, seperti undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang perkawinan. Nah, ini sifatnya modifikasi. Nah, modifikasi ini yang diatur adalah masalah yang sifatnya parsial, hanya bagian per bagian masalah saja yang diatur dan sifatnya khusus. Kodifikasi ini menjadi satu kitab acuan yang ibaratnya yang tinggal itu komplit mengatur kodifikasi. Nah, tapi kita membuat kodifikasi lagi ini banyak menghadapi rintangan dan tantangan, karena energi untuk membuat kodifikasi itu sangat besar. Yang paling mudah ya membuat modifikasi, membuat regulasi yang parsial. Tapi ini pun juga lama prosesnya. Sebelum membuat RUU kemudian diundangkan menjadi undang-undang, prosesnya lama. Nanti sudah menjadi bagian dari program legislasi nasional enggak? Belum. Sudah masuk prolegnas atau belum? Nah, ini lama. Kalau membuat kodifikasi ini lebih susah lagi. Belum lagi menghadapi artinya pro kontra di masing-masing fraksi di DPR misalnya. Belum lagi di masyarakat atau di masing-masing parpol. Satunya lagi, ini apa? Omnibus law. Nah, ini belum diupdate ke tren kekinian ya, menurut Pak Mulyono, tapi setidaknya memberikan kita landasan untuk memahami bagaimana politik hukum ini berjalan. Kemudian menurut Prof. Sajib, ya, politik hukum itu meliputi masalah-masalah tentang ini tujuan yang hendak dicapai, kaitan dengan aksiologinya, cara atau yang baik untuk mencapai tujuan penting ini kaitan dengan epistemologinya, kapan dan bagaimana hukum itu diubah. Nah, itu sudah epistemologi dan ontologi epistemologi masuk. Pola baku ilmu membantu mencapai tujuan ini sama, masih terkait dengan epistemologi. Tapi yang apapun itu ontologi atau epistemologi digunakan, yang pertama ditetapkan adalah tujuannya dulu, alias aksiologinya dulu. Nah, kita ingin menciptakan apa? Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan. Nah, tetapkan itu menjadi sebagai tujuan hukum yang ingin dicapai dalam pembuatan regulasi. Nah, baru menetapkan tata caranya disambung dengan asas-asasnya. Nah, itu biasanya sudah tercover dalam pembuatan undang-undang, baik pasal per pasal. Ini biasanya di pasal-pasal awal dari sebuah regulasi. Menurut Hisdalin, menurutnya politik hukum itu termasuk bidang hukum konstitusi, hukum administrasi negara, dan hukum tata usaha negara atau ATN. Ya, kita dari perspektif ontologi dan epistemologi. Nah, ini berarti masalah pengetahuannya apa dan kapan ontologinya. Kalau epistemologi terkait dengan bagaimana cara yang tepat untuk mewujudkannya.
bagaimana cara pembuatan hukumnya. Ya, menurutnya politik hukum itu mempunyai akar yang kuat, yang sangat kuat dalam studi hukum. Karena hukum sebagai produk politik. Nah, ini paling hukum ini produk politik, dipengaruhi oleh politik. Hukum dipengaruhi oleh politik. Karena secara ontologi sama epistemologinya asalnya itu. Ini belum lihat aksiologinya ya, belum lihat prosesnya itu secara ontologi ya seperti itu. Dari hukum merupakan produk politik, yang berkuasa adalah politik. Politiknya demokratis atau absolut. Itu juga berpengaruh pada produk hukum yang dihasilkan. Kalau politiknya absolut, ya biasanya produk hukumnya represif atau memaksa, menekan. Sifatnya. Kalau demokratis, atau hukumnya apa? Lebih responsif. Nanti akan kita bicarakan hal itu. Disiplin politik hukum digunakan untuk melihat keterpengaruhan politik terhadap hukum. Dan tidak dapat digunakan untuk menjustifikasi bahwa politik hukum menjadi bagian dari studi politik. Iya. Nah, ini belajar politik hukum itu penekanannya menjadi makanannya sarjana hukum, bukan makanannya sarjana politik, bukan makanannya sarjana sospo, tapi sarjana hukum. Kenapa? Karena melihat hukum ini banyak dipengaruhi oleh banyak faktor loh. Faktor yang paling menentukan dari pembuatan hukum adalah faktor politik. Karena itu cara melihatnya tidak melihat dari sisi faktor politiknya, tapi dari sisi dari sisi perspektif hukumnya. Sebagai orang hukum harus jeli, harus awas kalau melihat prosedur pembuatan regulasi dalam prosedur politik hukum. Ini karena ujung core dari studi politik hukum adalah hukum. Core problemnya itu hukum, bukan politik. Masalahnya itu di hukumnya, bukan di politiknya. Politik hukum menganut prinsip double movement menurut Suryono Sukanto dan Purbalesaraka. Double movement itu dua langkah yang berbeda. Langkah yang berbeda pertama di satu sisi merumuskan kebijakan oleh masing-masing lembaga negara, baik DPR, presiden, atau masing-masing merumuskan kebijakan, tapi di satu sisi lain juga mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan. Berarti ini terkait dengan jus constitutum dan jus constituendum terhadap produk yang telah diundangkan, maka perlu adanya kritisi atas jus constitutum, Nah, namun di sisi lain mulai merumuskan kebijakan untuk lebih mengarah pada jus constituendum atau hukum yang disita-citakan. Itu double movementnya Permadi dan Suryono Sukanto. Next, alasan mempelajari politik hukum. Motifnya apa kita belajar politik hukum? Hukum tidak hanya sebagai alat untuk memberikan legitimasi atas apa yang terjadi. Hukum itu berarti tidak hanya sekedar melegitimasi atau menjustifikasi atas apa yang terjadi. Kalau penguasa pengen apa, maka hukum melegalkannya dalam bentuk undang-undang. Tidak hanya itu, tapi juga mengarahkan atau mengubah pola yang ada di masyarakat agar sesuai dengan ide atau nilai yang menjadi tujuan hukum. Berarti berlaku ide yang pernah digulirkan oleh Ross Coupon bahwa law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Jadi alasan kita mempelajari politik hukum itu, dan hukum jangan hanya melegitimasi kepentingan penguasa saja, tapi melihat bahwa law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Nah, alat rekayasa sosialnya bukan untuk kepentingan penguasa, tapi untuk kepentingan tujuan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sendiri. Baik satu sisi lain melakukan rekayasa, tapi di satu sisi lain hukum yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan ini dijadikan sebagai tujuan dari hukum. Itu motif kita belajar politik hukum. Enggak cuma maunya penguasa dilegalkan, tapi lihat hukum itu sebagai tool of social engineering, alat rekayasa sosial, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat diakomodir dalam hukum. Peraturannya itu dijiwai oleh kepercayaan dan nilai yang ada dalam masyarakat atau tidak.
atau masyarakat hanya dijadikan objek saja, bukan menjadi pelaku. Itu. Nah, pada hukum ada spannung verhältnisnya. Nah, spannung verhältnis ini ketegangan, atau kebimbangan dalam melihat hukum sebagai idealitas maupun realitas. Kalau hanya idealitas, hukum di dalam wacana ide-ide saja, tidak direalisasikan dalam kenyataan. Kalau hanya ide-ide saja, ini merupakan nilai. Ide-ide, ini nilai. Ideologi kepercayaan, nilai, keadilan, ini dalam tataran nilai. Tapi hanya adanya keadilan, kesejahteraan, ini hanya nilai-nilai saja. Tapi belum bisa diaplikasikan dalam dunia nyata. Mengaplikasikannya di dunia nyata ini memerlukan adanya hukum di dunia nyata itu bagaimana? Mengatur hubungan antar manusia, mungkin mengalokasikan sumber daya manusia, artinya kekuasaan legislatif eksekutif, itu proses pengalokasian sumber daya ini supaya ada kesinambungan, keseimbangan antara idealitas dan realitas. Idealitas dan realitas. Nah, karena kenyataannya bahwa hukum dan kenyataan, hukum itu kadang ada di ranah idealitas dan kenyataan itu punya jarak. Hukum juga banyak punya jarak dengan ideologi atau keyakinan atau nilai-nilai atau idealitas. Berarti hukum itu satu sisi punya jarak dengan kenyataan dan realitas, satu sisi juga punya jarak dengan idealitas. Kalau jarak punya jarak dengan idealitas ini belum hanya di ranah ide-ide, belum diaplikasikan. Hukum idealnya ya tampak nyata dalam masyarakat, tapi juga memberikan arah supaya kenyataan yang ada ini menuju pada ide yang dicita-citakan, ide yang diidealkan. Masyarakat harus diatur, ada pengaturan, dan pengaturan itu dilakukan oleh hukum. Nah, pengaturannya seperti apa? Nah, pengaturannya seharusnya mengarah pada nilai-nilai moral yang dituju, nilai-nilai moral yang diyakini. Nah, itu terkait keseimbangan antara idealitas dengan realitas. Hukum juga merupakan upaya untuk membedakan itu melembagakan ide-ide tertentu, ide-ide tentang kesejahteraan, ide tentang keadilan. Satu sisi idenya ke arah sana, tapi di satu sisi lain tetap berpijak pada kenyataan sosial di masyarakatnya. Ini satu sisi mengadopsi ide-ide keadilan, kesejahteraan, tapi satu sisi lain tetap berpijak pada kenyataan sosial lewat adanya pengaturan. Atau dengan kata lain, di samping mengakomodir ide-ide, nilai-nilai, idealitas, tapi di satu sisi lain harus diterima secara sosiologis dalam masyarakat itu kenyataannya, realitasnya. Bisa dipahami ya? Ini idealitas sama realitas. Idealitasnya lewat mendapat support dari akademisi atau ilmu filsafat, sains, pengetahuan. Tapi ini toh tidak cukup, perlu adanya kajian secara realitas masyarakatnya sesuai nggak dengan nilai masyarakat. Nah, keilmuan sosialnya bagaimana? Kajian ketika regulasi diundangkan ya, memerlukan kajian secara holistik, baik dari sisi idealitas hukum, moralitas, juga kajian sosial, kajian studi, bisa seperti hanya studi kelayakan, harus diberlakukan undang-undang. Nah, berarti tiap adanya RUU sebelum menjadi undang-undang itu ada RUU terlebih dahulu. Undang-undang RUU ini dilampirkan kajian akademisnya terlebih dahulu. Ada studi akademisnya terlebih dahulu untuk menunjang bahwa ini loh idealitas secara keilmuan dan idealitas penerapannya dalam masyarakat. Itu. Nah, ini posisinya hukum. Hukum ini itu selain mengakomodir idealitas, keyakinan, moralitas, tapi di satu sisi lain harus berpijak pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, realitasnya. Satu sisi lain kadang ini menjadi tujuan, karena hukum itu imperatif, ini yang diperintahkan. Masyarakat diperintahkan untuk menggapai ini kesusilaan, etika, moralitas, keadilan, kesejahteraan, ini akan dituju.
dan ini pula yang akan diaturkan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana? Nah, ini pula nanti kebiasaan masyarakat diatur, diarahkan untuk menuju ke arah ini moralitas, idealitas, kesejahteraan. Nah, jadi hukum ini supaya kesenjangan antara idealitas dengan realitas tidak melebar. Nah, hukum yang ideal ini jarak antara keduanya ini tidak beda jauh. Tujuan politik hukum, silahkan Anda baca terkait dengan jus constituendum, hukum yang diceritakan, dan jus constitutum, hukum yang telah diberlakukan. Tadi ingat double movement-nya Purnadi Purbasaraka dan Suryono Sukanto. Double movement-nya apa? Satu sisi mengkritisi hukum yang telah diberlakukan jus constitutum, tapi satu sisi lain mulai menerapkan jus constituendum atau hukum yang dicita-citakan. Ruang lingkupnya silahkan Anda baca. Ya, bisa Anda pahami sendiri ya. Ya, next. Corak hukum. Ini terkait politik hukum, nanti corak hukum ini sangat terkait dengan konfigurasi politik hukum. Kalau konfigurasi hukum berbeda akan menghasilkan corak hukum yang berbeda pula. Nanti akan kita pelajari di sini. Corak hukum ini output ya, ini produk. Nah, didasarkan pada konfigurasi politiknya. Ini mekanisme politik ini menjadi motor proses yang menghasilkan hukum. Konsep konfigurasi politik demokratis atau otoriter. Berarti ada konfigurasi politik demokratis maupun otoriter. Pilihannya bisa terlihat dari 3 indikator. Sistem kepartaiannya, suatu negara itu demokratis atau absolut atau otoriter, itu tergantung 3 hal. Ada sistem kepartaiannya, partainya tunggal atau multipartai. Lembaga perwakilan punya kekuasaan yang bebas atau dipengaruhi oleh eksekutif. Nanti peran eksekutif juga sama. Ini peran eksekutif ini posisinya, kewenangannya sama dengan lembaga lain atau tidak, atau menguasai. Kalau ada pembagian kekuasaan, fungsinya legislatif, eksekutif, sama yudisial. Dalam sejarah kita pernah mengalami peranan eksekutif yang overload, di mana eksekutif itu menguasai hampir semua lini kekuasaan negara, baik legislatif maupun yudisial. Kalau kekuasaan eksekutif sudah overload, nanti juga berakibat pada corak hukumnya. Kalau kekuasaan eksekutif overload, corak hukumnya lebih mengarah ke represi. Namun dari sisi kebebasan persnya bebas atau dibatasi atau diberangus oleh rezim yang berkuasa. Kemudian represif atau otonomnya suatu negara, hukumnya responsif atau otonom, hukumnya, karakternya, coraknya responsif atau otonom dapat dilihat dari 3 indikasi. Pertama, proses pembuatannya melalui demokratis atau tidak. Kemudian pemberian fungsi hukum. Fungsi hukum itu punya fungsi hanya melegitimasi atau punya fungsi lain seperti mengevaluasi. Itu kalau hanya legitimasi, maka hukum yang dibuat coraknya otonom. Tapi kalau punya fungsi sama evaluasi, ini mengarah ke arah hukum yang lebih responsif. Kemudian kalau evaluasi seperti adanya lembaga judicial review, atau mana undang-undang bisa dirubah dengan diajukan ke pengadilan, apakah regulasi ini bertentangan dengan regulasi di atasnya atau tidak. Ini judicial review. Setiap warga negara berhak mengajukan judicial review terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya kok undang-undang yang dibuat oleh legislatif itu kok mengikis hak-hak konstitusional saya ya misalnya. Nah, ini bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi diantaranya.
Kemudian kewenangan menafsirkan hukum. Kewenangan menafsirkan hukum ini tidak tunggal. Kalau tunggal, maka hukum yang dibuat adalah hukum yang represif, tidak otonom lagi, tidak represif. Tapi kalau menafsirkan hukumnya dibuat secara responsif, setiap orang boleh menafsirkan hukum yang dibuat oleh negara atau hukum yang dimuat dalam konstitusi. Ada kewenangan untuk menafsirkan hukum. Nah, ini ilmuwan Nonet Selznick, keduanya punya nama depan yang sama, Philip Nonet sama Philip Selznick. Dua orang ini berkolaborasi untuk membuat tulisan, membuat buku. Buku ini mengungkapkan adanya bahwasanya hukum yang dibuat ini, corak hukum yang dibuat ini merupakan produk dari konfigurasi politik. Hukum represif, hukum yang memaksa, hukum yang menekan masyarakat, ini dibuat oleh konfigurasi politik yang otoriter, di mana dominasi kekuasaan eksekutif sangat besar. Nah, kalau soal hukum otonom dibuat di mana hukum bebas dari intervensi politik, hukum sudah merdeka dari kekuasaan pemerintah misalnya. Di satu sisi lain, hukum satunya lagi ini yang dianggap ideal, soal hukum yang responsif, soal hukum yang merespons setiap kebutuhan masyarakat, hukum yang adil, hukum yang cepat tanggap terhadap kondisi masyarakat. Ini adalah hukum yang dibuat dalam konfigurasi politik yang demokratis. Corak hukum yang responsif inilah yang diidealkan oleh Mahfud MD dan juga Profesor Suryo Sasitor Harjo. Terus yang utamanya tercipta keterlibatan yang represif ya, yang menekan, yang memaksa, yang mengikuti kemauan kehendak penguasa, biasanya adalah penguasa eksekutif, kekuasaan pemerintahan. Yang penting tertib, patuh, tanpa syarat, yang keras, terperinci terhadap yang diatur itu bersifat keras, tapi terhadap pembuatnya itu lunak. Kenapa? Menguntungkan dirinya sendiri. Artinya diskresi yang luas. Pemerintah harus sampai naik dewi, memberikan diskresi yang luas biar iso sampai naik dewi. Makanya hukumnya dibuat represif. Sing iso sampai naik dewi apa? Penguasa, pemerintah yang dikuasai juga nggak bisa sampai naik dewi. Kemudian hukum berada dalam kekuasaan politik. Kekuasaan politik ini berkuasa sekali. Penguasa pemerintah juga sangat menguasai kondisi politik. Ini penting. Kenapa? Ini mesin penggerak dalam mewujudkan hukum yang diinginkan oleh penguasa. Nah, oleh karena itu rezimnya lebih menginginkan adanya kepatuhan, anti kritik. Kalau kritik dianggap tidak setia. Kalau tidak setia, ini apa? Ini sebuah pemberontakan, ini subversif ini. Kita pernah mengalaminya di zaman Orde Baru. Kalau lama termasuk ya, silahkan Anda kasih sendiri. Kemudian hukum otonom atau ortodok. Hukum ortodok, hukum yang otonom, hukum yang merdeka, ini tujuannya menciptakan keadilan prosedural. Hukum yang wadah, keadilan prosedur menurut kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, berarti di sini hukum formil, nanti yang akan berbicara tentang hukum formil dan dengan hukum material. Keadilan prosedur berarti apa? Keadilan formil atau keadilan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, semuanya harus mengikuti apa yang diarahkan oleh undang-undang. Nah, ini keadilan prosedural. Hukum dianggap sebagai institusi mandiri. Hukum mengawasi dan membatasi kekuasaan represif dari penguasa. Hukum juga terpisah dari intervensi politik. Ketaatan pada hukum positif sebagai imbas dari keadilan prosedural tadi. Keadilan prosedural yang melewat hukum positif. Keadilan yang substansional, keadilan material, ini harus diwujudkan dalam format hukum positif yang prosedural. Keadilan prosedural ini dimanifestasikan pada hukum positif. Karena di hukum positif mengatur prosedur-prosedur untuk mencapai keadilan. Kelemahan hukum otonom terlalu fokus pada aturan dan pentingnya prosedur, sehingga
konsep hukum ini terasa sempit. Nah, intinya akhirnya apa? Kita terjebak pada kekakuan hukum. Hukum terasa kaku, tidak fleksibel untuk mencapai tujuan yang diarahkan. Tujuan apa? Tujuan itu arti keadilan, kesejahteraan. Tapi kalau memakai format hukum prosedural ini terasa ruang gerak kita dipersempit. Ini karena semuanya harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum positif. Bukan sebagai sarana kontrol sosial. Bagaimanapun juga kita tidak sebenarnya kita tidak bisa terlepas dari hukum otonom, tidak terlepas dari hukum yang sifatnya prosedural. Adil atau tidak tetap ditetapkan indikator pencapaiannya suatu keadilan dan kesejahteraan adalah hukum. Hukum yang menjadi alat rekayasa sosialnya, alat sarana kontrolnya. Bagaimanapun juga kita tidak bisa melepaskan dari hukum otonom. Kenapa? Karena kita negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu keadilan prosedural tetap harus ditegakkan lewat hukum positif. Satunya lagi hukum responsif yang ini banyak diidealkan ini berusaha mewujudkan keadilan yang substantif, bukan prosedural. Substantif itu keadilan yang nyata dirasakan oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum lagi. Ini berarti hukum yang responsif ini kelihatannya hukum yang dibuat adalah hukum yang sifatnya lunak, yang penting tercapai pada keadilan saja tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu hukumnya karakternya terbuka dan adaptif atau fleksibel. Terlalu adaptif, terlalu fleksibel, sehingga kekuatan prosedur hukum ini banyak banyak dilewati. Diskresi penegak hukumnya, aparat penegak hukum, pemerintah atau aparat yang bertanggung jawab, ini diskresi itu kewenangannya diperluas, tapi harus dipertanggungjawabkan sesuai tujuan. Kalau di negara kita itu diskresinya mungkin diperluas, tapi harus dipertanggungjawabkan secara hukum, secara prosedur hukum. Karena setiap kebijakan harus ada dasar hukumnya supaya kebijakan ini tidak ilegal. Ketidakpatuhan masyarakat atas hukum dianggap sebagai kritik, dianggap sebagai koreksi. Nah, ini positifnya ini. Kritik bukan sebagai bentuk pemberontakan dari warga terhadap penguasa, tapi sebagai koreksi agar hukum yang dibuat nantinya jus konstituendumnya bisa lebih baik lagi, lebih ramah pada warga negara, lebih manusiawi, lebih adil, dan seterusnya. Suratnya ini menghindari pemaksaan. Soal hukum responsif ini menghindari pemaksaan. Sanksi-sanksi kalau perlu tidak ada, atau yang lunak, tidak terlalu keras pada masyarakat. Hukuman pidananya kebanyakan tidak sifatnya reformatif karena menghindari adanya pemaksaan. Argumentasi idealitas hukumnya, hukum responsif, menurut Selznick, pandangan kritis, dimana tentang hukum yang ideal. Karena masyarakat kritis terhadap hukum, kritisnya itu bukan berarti mereka menolak pada hukum, tapi kritisnya itu sebagai sarana perbaikan atas hukum yang telah ditetapkan itu dianggap mungkin ada hal yang kurang pada hukum yang telah ditetapkan, sehingga perlu diperbaiki lagi sampai terwujud hukum yang diidealkan. Tatanan hukum ini merupakan negosiasi antara penguasa dengan warga negara, sehingga tidak ada subordinasi atau paksaan, yang ada koordinasi antara siapa? Lawannya subordinasi itu koordinasi ya. Kalau subordinasi ada atasan, ada bawahan, ada penguasa, ada yang dikuasai. Posisi surah hukum yang responsif ini bukan hukum milik penguasa yang bisa dipaksakan pada rakyatnya, tapi posisinya adalah koordinasi, bukan subordinasi, sehingga bisa dinegosiasikan antara penguasa dengan rakyatnya. Ini dianggap sebagai bentuk hukum yang paling fleksibel. Ini surah hukum yang responsif ya, identitas hukum responsif. Nonet dan Selznick.
Mahfud MD merekomendasikan hukum responsif tersebut dalam kehidupan ketatanegaraan. Makanya sistem konfigurasi politik yang demokratis untuk mendorong supremasi hukum yang responsif. Makanya adanya demokrasi ini menurut Mahfud MD sangat penting untuk diwujudkan. Supaya apa? Supaya tercipta hukum yang responsif. Next, politik hukum di negara demokratis ini yang mulai diimplementasikan dalam kehidupan kenegaraan. Nah, dalam pembentukan hukum ada bahan hukum, ada struktur pembentuk hukum, ada bahan hukumnya apa? Nah, kalau pakai teori sistem hukumnya Lawrence Meyer Friedman, ini termasuk legal substance. Kalau ini legal structure, legal substantial, legal struktur. Hukum substantif atau bahan hukum ini struktur hukum pengelolanya. Ini hukum dalam keadaan mati berupa ide gagasan atau norma nantinya. Kalau ini norma itu peraturan ya, atau kaidah peraturan. Kemudian ini yang menegak, ini yang membentuknya, struktur pembuat hukumnya itu. Dan ini kekuasaan legislatif sebagai pembentuk hukum. Supaya hukum ini hidup. Supaya hukum hidup itu bagaimana? Perlu adanya struktur. Supaya bahan hukum ini tidak mati, perlu dihidupkan, perlu diihyakan. Nah, isinya bahan hukum itu apa? Gagasan ide, normatif, yang diatur, standar pelaksana, mekanisme, tata cara, sistem, prosedur, sama. Dan kalau perlu sanksi ya perlu nggak untuk menjamin kepatuhan dari warga negara. Ini lagi ini kekuasaan ini pembuat hukum. Kalau di legal structure-nya ada kekuasaan legislatif dan eksekutif, maka juga dilihat bagaimana ada nggak pembagian kekuasaannya. Selama itu ada legislatif, eksekutif, judisial. Lagi perlu dibagi lagi, perlu divisinya. Nah, divisinya atau tingkatannya atau bidang koordinasinya. Kalau di eksekutif ada menteri koordinator, ada menteri yang bagiannya yang fungsi, ada menteri kehakiman, ada menteri kepariwisataan, berdasarkan fungsinya, berdasarkan lingkupannya, dan di situ ada tingkatannya, ada menteri, ada wakil menteri, kemudian ada pejabat eselon sesuai tingkatannya. Lagi kemudian dilimpahkan kekuasaannya lewat otonomi daerah, karena bekerjasama dengan dinas-dinas yang ada di daerah. Nah, ini lihat bahwa hukum adalah produk politik. Lihat mappingnya. Hukum ini, proses pembuatan hukum, nanti ada dalam hukum juga mesti ada proses legislasi, penegakan maupun adanya judicial review nantinya. Nah, tapi ketika hukum ini dibuat, pasti ada campur tangan, ada proses politik terlebih dahulu. Nah, proses politik ini sebenarnya juga dari proses sosial yang ada dalam masyarakat. Ini mappingnya seperti itu. Nah, menurut Lawrence Meyer Friedman, sistem hukum ini mempunyai setidaknya ada 3 komponen. Legal substansinya, normanya apa? Hukum tertulis sama tidak tertulis. Nah, secara kebijakan di legal substance di negara kita, hukum dibuat tertulis semuanya. Yang tidak tertulis ditingkatkan levelnya, tidak dihapuskan ya, tidak dihilangkan, tapi berusaha dinaikkan levelnya menjadi hukum tertulis. Atau hukum tertulis yang ada juga setidaknya diambil dari nilai-nilai yang ada dalam hukum adat atau tradisi masyarakat. Supaya apa? Supaya hukum yang tercipta ini memenuhi volkis, hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa. Nah, secara legal structure juga nanti perlu adanya hukum di ranah legislatif. Di sini pejabat negaranya di DPR, DPD, Presiden, MPR. Nah, ini yang menduduki jabatan-jabatan di legislatif. Di eksekutif yang menduduki jabatan sama ya presiden bersama bawahannya dalam kementeriannya. Kemudian yudisial, ini ranah kekuasaan di Indonesia, kekuasaan yudisial dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, 2 pemegang kekuasaan ini, legal structure ini nanti yang digadang-gadang akan menghidupkan hukum. Legal substance saja akan menjadi hukum yang mati kalau tidak dihidupkan oleh legal structure di ranah kekuasaan legislatif, eksekutif, judicial. Nah, setidaknya ada 2 hal ini sudah sangat powerful untuk menegakkan adanya kerjasama antara komponen untuk mewujudkan tujuan hukum. Tujuan hukumnya apa sih? Keadilan, kesejahteraan, ketertiban umum, seterusnya. Dan yang terakhir adalah legal, komponen terakhir legal culture atau kultur, kebiasaan
di kalangan pajak negara maupun di kalangan legal subject. Dan masyarakat biasanya patuh atau tidak patuh. Ini perlu menjadi studi tersendiri untuk melihat bahwa misalnya hukum yang dibuat ini dipatuhi oleh masyarakat atau tidak. Ini untuk melihat penerimaan hukum yang ada oleh masyarakat. Hukum sebagai produk politik karena hukum ini variabel terpengaruh atau variabel dependent. Nah, yang mempengaruhi ini adalah politik. Yang mempengaruhi politik. Nah, dia mengadopsi dari tulisannya Knowledge dan Selznick, hukum responsif sebagai output dari konfigurasi politik yang demokratis dan mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat menurut Prof. Bagirmanan. Nah, ini yang dituju. Biar kita hukum yang dibuat ini adalah hukum responsif, maka mau tidak mau konfigurasi politik kita harus demokratis. Ya, menurut Prof. Bagirmanan yang lain sama. Karena hukum ini adalah variabel dependent, variabel yang dipengaruhi oleh apa? Oleh politik. Jadi paham ya? Sekarang ini bisa diaplikasikan di seluruh komponen legal sistemnya Friedman. Aturannya legal substansi bagaimana? Norma hukum, peraturan perundang-undangan supaya responsif, maka perlu adanya evaluasi dengan cepat. Tidak perlu siap kalau mau membuat undang-undang harus lewat RU dan prolegnas seluruhnya. Nah, ini dipandang kurang responsif, kurang cepat tanggap. Supaya cepat tanggap, dalam hukum yang dibuat ada evaluasi hukum secara cepat. Contohnya lewat judicial review. Ya, di samping mekanisme yang baku seperti prolegnas tetap dilakukan menjadi undang-undang, perlu adanya RUU. Tapi yang prosedur cepatnya adanya judicial review, dan seluruh warga negara berhak mengajukan gugatan judicial review ini. Belum lagi hanya harmonisasi peraturan. Ini kewenangan legislatif ya. Maka si pembuat regulasi ini sebenarnya juga harus responsif agar dipercaya oleh masyarakat. Maka juga mereka profesional, isinya ya orang yang kompeten di bidangnya dan orangnya jujur, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, terpercaya. Nah, ini untuk mewujudkan lembaga negara yang demokratis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hingga akhirnya apa? Dalam masyarakat tumbuh kepercayaan. Oh, anggota DPR yang tak pilih itu bisa dipercaya, ora korupsi yo. Nah, itu berarti dalam ada trust antara warga negara dengan pejabat yang dipilihnya. Kemudian supaya masyarakat terbiasa menerima hukum yang dibuat, perlu adanya sosialisasi regulasi, pendidikan hukum, dan penegakan hukumnya juga. Hukum yang dibuat itu juga ditegakkan supaya terlihat ini loh, hukum yang dipatokan dalam kehidupan masyarakat. Ya, itu saja. Any question? Please comment below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.